Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa dari kita yang tidak menginginkan kebahagiaan? Jawabannya tentu tidak ada. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini, baik dia manusia ataupun jin, bahkan binatang yang terlantar sekalipun, melainkan pasti mereka menginginkan kebahagiaan. Adapun manusia, sebagian dari mereka telah diberikan harta yang banyak, telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Namun tidak sedikit dari mereka yang merasakan kesengsaraan dalam hidupnya, merasakan kekhawatiran terhadap hartanya, sehingga membuat hati mereka menjadi gelisah, membuat hati mereka tenggelam di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dan akhir dari penderitaan tersebut adalah penyesalan yang tiada ujung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya telah menunjukkan kepada kita banyak cara-cara dan kiat untuk meraih kebahagiaan. Bukan dengan harta, bukan dengan kemewahan, bukan pula dengan ketenaran. Karena hakikat dari kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta, tidak diukur dengan tingginya jabatan dan tahta, tidak diukur dengan banyaknya pujian dan sanjungan. Akan tetapi ada perkara-perkara yang lain yang akan mengantarkan seorang kepada kebahagiaan, terutama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelebihan harta. Maka bagaimana dengan nikmat tersebut mereka meraih kebahagiaan? Sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhilhu fi qalbi muslim, yaitu engkau masukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Au tatru anhu juwan, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Au takhwi anhu dainan, atau engkau lunaskan hutang-hutangnya. Au takhshif anhu qurbatan, atau engkau angkat kesulitan-kesulitannya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "La amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sesungguhnya aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu jauh lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Masjid yang dimaksud oleh Nabi adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, masjid yang penuh dengan keberkahan, masjid yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keamanannya. Sebuah masjid yang pernah dimasuki oleh orang-orang mulia sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Akan tapi para hadirin, subhanallah, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, itu jauh lebih beliau cintai daripada beliau beriktikaf di Masjid Nabawi tersebut. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu untuk mengatasi kesulitannya adalah sebuah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan amal inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan ke dalam hati pelakunya. Suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbih. Dia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia merasakan kekerasan dalam hatinya,
merasakan kegelisahan pada kehidupannya. Kemudian apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Idza aradta an yalina qalbuk." Apabila engkau ingin hatimu itu menjadi lapang, ingin hatimu itu merasakan kebahagiaan, fa'at'imul miskin wamsah ra'sal yatim. Allahu akbar. Nabi mengatakan, apabila engkau ingin merasakan kebahagiaan dalam hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah tanganmu ke atas kepala anak-anak yatim. Muncul pertanyaan para hadirin yang dimuliakan Allah. Apa hubungannya memberi makan orang miskin dengan kebahagiaan? Apa hubungannya mengusap kepala anak yatim dengan kebahagiaan? Ingat, di sana ada sebuah kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, membantu memikirkan kesulitan yang dialami oleh orang lain, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang lain, Allah akan masukkan kesenangan dalam hatinya. Jika dia berusaha membahagiakan hati saudaranya, Allah akan masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Oleh karena itu kita dapati ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang paling bahagia di atas permukaan bumi sepanjang peradaban manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang selalu memikirkan kebahagiaan umat. Seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala sifati azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan berat apa yang menimpa kalian. Apa yang memberatkan para sahabat, apa yang memberatkan kaum muslimin akan terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sungguh benar ucapan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha yang diabadikan di dalam Sahih Al-Bukhari tatkala beliau menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gemetar tatkala kembali dari Gua Hira. Ibunda Khadijah mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir." Sekali-kali tidak, demi Allah, berbahagialah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Mengapa? Innaka latasirur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa tukmirul dai wa tukrimud dai wa tu'inu ala nubil haq. Engkau adalah orang yang selalu menyambung satu rahmi. Engkau adalah orang yang selalu berucap dengan ucapan yang jujur. Engkau orang yang menyenangkan hati keluarga, menyenangkan hati kerabat. Engkau adalah orang yang selalu membantu orang lain yang kesulitan. Engkau bekerja, hasilnya engkau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa tukrimud dai, engkau muliakan tamu. Dan engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang tertimpa musibah. Ini adalah sifat dasar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau membahagiakan orang lain. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariyah. Kemudian ditarik tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biarkan tangannya dibawa sesuai apa yang diinginkan oleh budak jariyah tersebut. Untuk apa Nabi melakukan hal tersebut? Nabi ingin membahagiakan orang lain. Sehingga tatkala Nabi adalah orang yang paling berusaha akan hal seperti ini, jadilah beliau orang yang paling bahagia di kehidupan dunia ini. Maka teruntuk orang-orang yang mencari kebahagiaan, cukuplah atasmu dan atasku gambaran kehidupan Rasul yang mulia ini sebagai potretan terindah bagi hati. Karena kemanapun engkau mencari, tiada orang yang paling bahagia melebihi seorang ummi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita latih diri-diri kita mulai saat ini, mulai detik ini. Jadikan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai sarana untuk kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagia bukan tentang harta melimpah. Bukan pula pujian yang datang berlimpah. Ia hadir dalam hati yang lapang, dalam syukur yang tidak pernah hilang. Bahagia bukan berarti tanpa luka, bukan pula hidup tanpa air mata. Namun saat kita mampu berserah dan percaya akan takdir Allah yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, baik di saat sempit
maupun di saat makmur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan itu tumbuh perlahan sehingga mengiringi kehidupan hingga akhir perjalanan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.